Kembali lagi bersama saya Putra Nur Pratama di channel kita tercinta yaitu Ruang Pikiran. Di video kali ini ada yang berbeda teman-teman. Biasanya saya sendiri yang membahas perihal dengan isu-isu yang terjadi pada era-era kontemporer. Hari ini saya ditemani oleh salah satu aktivis yang tetap konsisten mengawal kebijakan publik, mengawal apa yang memang dirasakan oleh masyarakat, dan kebetulan beliau juga senior saya di organisasi kemahasiswaan yaitu HMI, MPO, dan beliau juga hari ini sedang diamanahkan jabatan yaitu sebagai Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Bogor. Tanpa berlama-lama teman-teman, kita akan memanggilkan saja yaitu Kanda Yogi Mulyana. Apa kabar? Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, inilah orang yang memang tadi saya sebutkan di awal pembukaan video. Dia juga hari ini sampai hari ini tetap konsisten dan komitmen mengawal tentang isu-isu yang memang berkembang di masyarakat, mau itu dalam hal kebijakan publik dan lain sebagainya. Hari ini teman-teman, tema yang akan kita bahas adalah peran pemuda menghadapi bonus demografi. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pembahasan, tidak ada salahnya teman-teman turut serta membantu channel ini agar channel ini lebih besar dan lebih berkembang lagi dengan cara teman-teman klik tombol like, comment, and subscribe video ini, dan teman-teman juga jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar orang lain dapat menonton video ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut saja ke video pembahasan. Selamat menonton, enjoy! Peran pemuda dalam menghadapi bonus demografi. Ada sekitar 25% penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun. 16 sampai 64 tahun itu adalah usia yang diisi oleh 70%. Dan di atas 65 tahun itu 5%. Kenapa menjadi suatu kendala? Karena bisa dibayangkan usia-usia produktif nanti di usia muda, yang baik itu sekarang masih di 25% tadi, ataupun bahkan yang masih pemuda di usia di atas 16 tahun, itu menghadapi fase-fase di mana banyaknya di wilayah bonus demografi. Kalau dilihat wilayah indikator, dia ada di hitungan 2030 sampai 2045. Orang-orang mengenalnya 2045 itu Indonesia emas. Jadi dia satu abad kemerdekaan. Dan sejatinya jika ada banyak sumber daya manusia yang produktif di usia Indonesia emas itu, maka Indonesia akan menghasilkan banyak hal-hal yang positif, baik itu sektor ekonomi, pendidikan, lingkungan, yang memang dibangun oleh SDM yang unggul, nggak secara idealitas. Nah, pemuda-pemuda kenapa menjadi garda terdepan? Karena memang usia dia masih semangat kan. Ya. Baik itu di tataran pemuda desa ada Karang Taruna, di wilayah yang lain ada KNPI, yang diisi juga oleh organisasi. Nah, kalau kita lihat di wilayah sejarah, ini kan sekarang tahun 2021, sekitar 7 tahun lagi kita akan menghadapi satu abad Sumpah Pemuda. Yeah. Itu tidak berdiri dengan sendirinya. Pemuda saat itu di tahun 1928 bulan Oktober, dia memang berupaya untuk menyongsong kemerdekaan. Ada orientasi yang dituju, ada ide gagasan yang memang ingin dicapai, itu untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi nyatanya dari tahun 1928 untuk mencapai kemerdekaan menuju tahun 2045, lebih dari dua dekade pemuda ini ternyata mengawal bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Nah, tetapi tidak juga ujung-ujung pemuda-pemuda itu muncul menyepakati ini adalah sumpah mereka. Ada hal-hal yang terjadi, baik itu kaderisasi oleh Budi Utomo gitu, ataupun oleh Soekarno atau oleh tokoh-tokoh yang lain, menghasilkan kaderisasi dalam bentuk pemuda-pemuda tadi. Kesepakatannya adalah memang Indonesia ini tidak boleh menjadi kaum-kaum yang tertindas lagi. Pencerdasan yang dilakukan, akhirnya muncul ide gagasan anyar. Itulah yang menjadi ruh baru dalam semangat pribumi pada saat itu. Ada fase-fase pemuda itu dipersiapkan, ada fase-fase pemuda di mana dia memang mengawal
dan ada fase-fase memang pemuda itu mengingatkan kembali si tokoh-tokoh tadi. Itu secara kesejarahan kita. Dan idealnya memang pemuda hari ini seharusnya mengikuti, paling minimal mengikuti semangat yang sama. Dia punya ide yang besar dan dia juga punya taruhan yang besar. Nah, kita hari ini banyak sekali masalah-masalah yang muncul ke dalam diri pemuda. Pemuda-pemuda yang baik itu mahasiswa atau tidak mahasiswa terkendala dengan pengangguran. Dia juga minim di wilayah karakter. Dia juga masih mencari jati diri. Sehingga itu jomplang jika dibandingkan dengan pemuda di era-era yang lama. Nah, ini kenapa terjadi? Tentu ada beberapa sebab. Dan jika dibiarkan dalam waktu 2, 5, sampai 10 tahun, tentu fase-fase emas tadi di bonus demografi Indonesia Emas itu belum tentu bisa mencapai Indonesia Emas. Jika itu dibiarkan, mungkin yang didapati bukan SDM yang unggul, bukan Indonesia Emas, tetapi yang didapati justru permasalahan-permasalahan yang lain. Contoh, pemuda pengangguran, dia akan mencari upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia. Jika dia minim skill, kesulitan di wilayah akses, maka akan muncul jika dibiarkan menghasilkan kemiskinan. Jika pemuda penganggur dan miskin, kebutuhan tidak tercapai, ada potensi terjadi kriminalitas. Ditambah lagi sekarang nih era post-truth. Post-truth itu era di mana matinya kepakaran. Jadi peran-peran akademisi, peran-peran cendekiawan, intelektual, dia mati. Diganti dengan yang lain. Itulah kenapa di penyakit-penyakit yang timbul di tahun 2019, 2020 itu penyakit satu di antaranya yang sering terkenal hoax. Di mana informasi yang tidak valid, yang bukan fakta, dijadikan suatu dalil kebenaran. Informasi tersebut tidak disaring. Informasi tersebut bukan muncul dari para akademisi, bukan dari kampus, tapi dari justru opini-opini yang lain. Dan masalahnya, ini dijadikan sebagai dalil kebenaran oleh publik, baik itu pemuda, remaja, ataupun masyarakat yang lain. Dan itu sampai menjadi konsen yang cukup serius bagi wacana di televisi kita. Itu karena memang tadi itu bagian dari gejala-gejala era post-truth. Ketika pemuda tadi dia punya masalah, kampus tidak berperan secara dominan, di rumah dia tidak paham dengan keadaan lingkungannya, lalu akademisi mati perannya dan diisi oleh hoax, kita bisa bayangkan bahwa jika itu dibiarkan di tengah-tengah masyarakat kita muncul konflik, chaos. Ini chaos antar pemuda dan masyarakat, bukan chaos pemuda pada era yang lama bersama penjajah, gitu kan. Dan antara pemuda bangsa dan juga rakyat yang ada di dalamnya gitu. Tapi Bang, yang saya tertarik kayak gini. Kalau zaman dulu di era yang Abang bilang pada bulan Oktober tanggal 28 bukan gimana caranya pemuda untuk memang mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Sebelum mereka mendeklarasikan itu kan pasti ada narasi yang dibawa. Dan diksi per diksi daripada Sumpah Pemuda itu juga kan ada gagasan, ada konsep, ya kan, yang begitu matang. Dan konsep itu tidak kucuk-kucuk datang dari apa yang memang dirasakan saja, tapi ilmu pengetahuan yang sudah diserap sebelum-sebelumnya. Dan ilmu pengetahuan itu ya saya rasa pada zaman itu kan belum punya handphone ya gitu kan. Mungkin ada tapi nggak secanggih sekarang lah. Jadi literatur yang mereka serap itu dari buku-buku. Dan perbedaannya dengan kondisi saat ini kan begitu canggih, berita gampang sekali kita serap dan gampang sekali kita terima. Nah, kenapa hari ini kok bisa jadi complang, bisa jadi turun secara berpikir maupun gerakan yang seharusnya lebih masif lagi? Karena bicara kemerdekaan hari ini bisa disimpulkan belum sepenuhnya merdeka. Kalau yang saya baca dalam salah satu buku Sulastomo, Bang Sulastomo, kalau saya tidak salah, salah satu kan Remi juga, ya kan, judul bukunya Kepada Bangsa. Dia menjelaskan situ bahwa kemerdekaan Indonesia yang hakiki, yang substansial itu bicara kesejahteraan dan juga keadilan. Terkait dengan tadi yang Abang udah sampaikan, idealitas gitu kan, udah dikupas secara tuntas dan ada sedikit yang disinggung realitasnya. Nah, saya pengen tanya bagaimana hari ini pemuda itu harus bisa mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi gitu kan.
Karena seperti yang kita tahu tadi abang sempat singgung di tahun 2045 Indonesia akan dikatakan sebagai Indonesia emas gitu kan. Tapi saya rasa Indonesia emas itu akan tercipta kalau implementasinya udah dipersiapkan dari sekarang. Betul. Ya kan? Balik lagi ke wilayah pendidikan. Jika misalkan Soekarno memang dikader oleh Cokroaminoto, maka muncul tokoh-tokoh anyar ditambah Budi Utomo misalkan menghasilkan kaderisasi oleh sekolahnya itu, menghasilkan pemuda-pemuda yang berbeda dengan pemuda yang lain, itu menghasilkan ide, pikiran, gagasan, bahkan gerakan mengkooptasi masyarakat. Maka hari ini pun sama, baik itu Soekarno atau Budi Utomo ataupun Cokroaminoto, dia melalui pendidikan ada pertukaran pikiran, ide, dan gagasan. Pun hari ini sama, kita tidak bisa bergerak ataupun berjuang tanpa diberikan fondasi dari pendidikan. Itulah kenapa pendidikan menjadi hal yang paling urgent, karena dia akan merubah karakter. Kalau misalkan tadi mahasiswa hari ini justru, bahkan pemuda-pemuda yang lain, justru dia tidak memiliki mental. Karakter dia karakter yang tidak berkarakter Pancasilais, misalkan tidak punya nasionalisme yang tinggi. Lalu prinsip dia pun dia terombang-ambing. Itu kan menjadi permasalahan. Bagaimana dia mengambil keputusan ke depan. Artinya jika pendidikan tidak menghasilkan SDM yang unggul, maka berarti ada yang salah di kurikulumnya. Itu, dan PR-nya ke depan adalah bagaimana caranya setiap individu di pemuda-pemuda itu dia punya akses terhadap pendidikan, baik itu yang pemuda-pemuda di desa, bahkan mahasiswa sekalipun. Mahasiswa sekalipun yang sudah mengalami pendidikan di kampus, ternyata tadi dia masih menjadi biang masalah juga. Satu di antara kan bagi konteks secara nasional. Apalagi pemuda-pemuda yang di desa yang justru pengangguran terjadi, kesulitan mencari kerja, kesulitan untuk berdaya. Nah, itu semua harus ditempuh dengan pendidikan, entah itu pendidikan yang diinisiasi oleh kampus atau organisasi ataupun oleh lembaga-lembaga yang lain gitu. Pendidikan yang pertama yang harus dia kembangkan adalah pendidikan yang menghasilkan karakter. Jadi dia harus menghasilkan moral yang dicanangkan terhadap pendidikannya, terhadap si pemuda-pemudanya, menghasilkan prinsip. Yang kedua, ini yang menjadi masalah di generasi milenial hari ini. Generasi milenial hari ini harus punya daya kompetitif. Misalkan generasi Z ataupun generasi milenial, dia kan punya penyakit, misalkan mungkin untuk beberapa kasus dia baperan gitu. Dia melihat orang lain berbeda, dia tidak mau membuka diri gitu. Dia juga ingin mengikuti sesuai dengan kehendaknya gitu. Di forum berbeda, misalkan di luar juga berbeda, akhirnya putus silaturahmi dari argumentasi, akhirnya menjadi permasalahan. Seringkali orang-orang justru terjadi permasalahan akibat hanya berbeda pikiran. Dia tidak mau berkompetitif. Itu yang jadi permasalahan kita. Padahal di bonus demografi nanti justru dia akan dihadapkan dengan kompetisi yang luar biasa. Kompetisi berbeda kampus, kompetisi dengan berbeda bangsa gitu. Kompetisi dengan berbagai macam pikiran gitu. Itu harus dibiasakan sejak pendidikan-pendidikan di sekolah, bahkan di kampus, bahwa bagaimana caranya milenial itu bisa punya daya saing. Dia harus berkompetisi. Yang terakhir, setelah dia memiliki karakter, dia bisa berkompetisi, dia bisa menghasilkan jati diri. Dia tahu jati diri dia seperti apa, dia tahu lingkungannya seperti apa, dia juga paham kedepannya seperti apa. Ketika jati diri itu dia bisa terbangun, ada semacam masalah. Kalau di kita sekarang ini namanya quarter life crisis. Di umur 20, 25, bahkan sampai 30, orang-orang masih mencari tahu sebenarnya ke depan nih saya mesti seperti apa. Ketika dia punya karakter, dia bisa berkompetisi, dia bisa memiliki jati diri, maka peran-peran dia akan dirasakan. Dan ini menjadi PR besar bagi milenial, bagaimana ke depan di usia, jika hari ini di usia 20 tahun, maka di usia 2045 nanti dia akan memiliki umur di usia 45 tahun. Dan itu adalah fase-fase di mana dia sudah matang. Itu fase memimpin, fase dia bisa mengorganisir lebih besar, fase dia bisa menghasilkan kaderisasi yang sama. Itu artinya keputusan dilakukan, kondisi-kondisi tersebut bakal berdampak pada orang banyak. Oke teman-teman, karena di video sebelumnya ada beberapa kesalahan teknis yang tidak bisa diedit oleh editor kami, maka dari itu yang menutup video ini saya sendiri, dan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika teman-teman kecewa.
Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bang Yogi yang senantiasa hadir di dalam ruang studio kami. Dan mungkin hanya itu saja pembahasan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy!